Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Yang kami hormati rekan-rekan Dewan Asatidz Madrasah Aliyah Miftahun Najah, yang tentunya kami cintai dan banggakan para santri, baik santri ikhwan maupun santri akhwat Madrasah Aliyah Miftahun Najah. Yang pertama, Ustadz, kita semua mengajak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi jelang siang ini kita berkesempatan untuk bisa menyelenggarakan upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Ustaz mengajak, mari kita semua melafalkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Ustadz mau mengapresiasi terlebih dahulu kepada tim pengibar bendera 17 Agustus 45 di Madrasah Aliyah Miftahun Najah, yang saat ini dari awal hingga detik ini Ustadz menikmati sekali proses ketugasan setiap peran di dalam kita mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih sebagai bentuk penghormatan sekaligus sebagai bentuk empati, sebagai bentuk menumbuhkan rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Boleh diberi aplaus kepada rekan-rekan. Ustadz mengamati kerjasama yang baik juga dilakukan oleh seluruh peserta upacara. Hampir dipastikan setiap komando yang diberikan semua bisa mengikuti sebagaimana arahan atau komando yang diberikan. Amanat terakhir di lapangan ini, Ustadz pernah menyampaikan, kesuksesan atau keberhasilan itu indikatornya adalah siap mengikuti perintah. Ketika diperintah untuk istirahat, semuanya istirahat. Ketika diperintah untuk siap, semuanya siap. Indikator siap, bahkan tidak ada tambahan gerakan lain kecuali gerakan ketika siap. Nah, ini luar biasa. Nah, mudah-mudahan praktek baik yang sudah kita selenggarakan pada pagi hari ini bisa ditiru, diikuti oleh para santri, adik-adik kelas, adik tingkat, termasuk juga nilai-nilai pembelajaran yang ada di dalamnya. Para santri hadirin yang berbahagia rahimakumullah, kita mengenal istilah kolonialisme dan imperialisme. Imperialisme dan kolonialisme. Imperialisme ini tindakan menguasai wilayah atau negara secara paksa. Sementara kolonialisme ini adalah bagian dari imperialisme, yaitu ketika suatu negara atau wilayah itu dikuasai secara penuh oleh negara lain. Para santri, saat ini kita
memperingati atau merayakan kemerdekaan kita secara utuh, secara penuh, karena kita sudah melewati fase-fase kolonialisme dan imperialisme. Ya, kita mengalami, negeri kita mengalami, ukurannya kurang lebih adalah satu generasi, karena saat ini usia kemerdekaan kita adalah 79 tahun, ya kira-kira mirip rata usianya orang-orang Indonesia. Ya, umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu digambarkan 63-an tahun sampai 70-an tahun itu ya rata usia. Jadi satu generasi. Ya, hampir habis ini mungkin ya. Artinya yang lahir 1945 pada saat itu ya, tahunnya lahir itu sudah merdeka gitu ya. Nah saat ini sudah mulai nggak ada ini bayi-bayi saat dimana kemerdekaan itu betul-betul ya tegak berdiri menjadi negara yang berdaulat. Imperialisme dan kolonialisme itu sudah dihapuskan dari negeri kita. Tadi dibaca di pembukaan undang-undang ya, gimana bunyinya? Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Mas Encik Rio, terima kasih Mas Encik membuat kita semua fokus, satu ustadzah semua fokus dari mendengarkan dari awal hingga akhir. Retorikanya mirip Pak Soekarno, wajahmu ya mirip Pak Soekarno, bener nggak? Bahwa penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah saat ini di negeri tercinta kita ini sudah tidak ada lagi di mana kondisi sulit itu, kondisi sengsara itu, kondisi nelangsa, menderita, merana, ya mengerikan, bahkan itu sudah kita lewati. Sehingga semangat itu harapannya ya kita ciptakan, kita rayakan saat ini bagi seorang pelajar, bagi seorang siswa, bagi seorang santri adalah bagaimana kemudian mengambil nilai-nilai ya suasana ini, yaitu terhapusnya pesan-pesan kolonialisme dan pesan-pesan imperialisme itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Merenggut secara paksa. Di ma'had mungkin nggak terjadi semacam itu? Mungkin tidak. Merenggut apa? Proyektor. Memaksakan kehendak terhadap orang lain. Mungkin tidak. Kalau familiar biasanya dikenal dengan istilah bullying. Jadi negeri kita katanya darurat bullying, benar? Kata siapa? Terasa tidak sampai ma'had kita? Terasa tidak sampai MA Miftahun Najah? Tidak, alhamdulillah. Ya, ini harapan kita bersama para santri hadirin semua. Jadi semangat merdeka dengan makna tidak ada lagi penjajahan, tidak ada lagi perampasan hak-hak ya terhadap orang lain. Ini adalah bagian dari daulat atau merdeka itu sendiri. Jadi belum merdeka kalau Madrasah Aliyah Miftahun Najah dijumpai di sana sini masih ada praktek-praktek bullying, masih ada praktek-praktek penindasan dari yang ekstrim sampai yang halus-halus. Ya, temannya dijenguk, dibawain jajanan, ya jajanannya banyak gitu ya. Ternyata fulanah hobi betul yang deketi yang barusan dibawakan makanan ini. Jadi jalan ke sana diikutin, jalan ke sana diikutin, ke sana diikutin. Ini kan halus banget gitu ya. Sehingga yang punya akhirnya risih, akhirnya dikasih gitu ya.
sama saja. Indah sekali ya, dan itu nilai di dalam ajaran Islam. Ya, berukhuwah itu termasuk di dalam menjaga. Kalau di sini kelihatannya merampas kan tidak ada ya. Ada temannya baru dibawain jajanan sama orang tuanya terus dirampas begitu saja. Tidak ada. Tapi kalau cara yang halus mungkin dijumpai ya. Tadi gaya-gaya tadi ya. Minta dong, minta dong, minta dong, gitu ada nggak? Iya. Santri di dalam Islam itu sampai bertamu itu diajari, konteksnya adalah menjaga, ya, berukhuwah. Apa? Ngabari sebelumnya biar nggak kaget ya, ngetuk pintu ya, tok 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 gitu kan, tok 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 gitu, dirasa kelihatannya sudah dipastikan mendengar ketukan kita, kemudian belum ada yang keluar, maka pulang, kan begitu. Tidak boleh nginguk. Nginguk, tahu nginguk? Diketok-ketok nggak bisa, digedor-gedor nggak ada yang keluar, terus akhirnya naik jendela kamar terus nginguk gitu. Tidak boleh. Bayangkan ya, Islam itu masya Allah ya, indah sekali, berukhuwah bahkan sampai dengan menjaga, ya, menjaga saudaranya. Jadi bentuk ya anti penindasan Islam, anti imperialisme Islam itu sampai sedetail dan sehalus itu diajarkan. Ketemu senyum. Encik Rio itu kalau dilihat wajahnya itu, orang kalau belum kenal dia gitu ya, lewat papasan gitu, kira-kira karakternya orang ini gimana? Antagonis, protagonis, apa Pak Aziz? Tapi ketika papasan kemudian senyum, ces, gitu kan, tak kira orang sangat sih. Ternyata ketika papasan itu senyumnya indah sekali, giginya putih, berkilau, silau sampean. Indah sekali di dalam Islam itu. Sampai diajar, kalau kamu masak, kata Rasul, banyakin kuahnya, gitu ya, bagi tetanggamu. Masya Allah. Kalau temanmu sakit, jenguk. Dalam banyak riwayat, orang yang menjenguk orang sakit itu malaikat ribuan bahkan jutaan mendoakan peristiwa jenguk menjenguk itu. Luar biasa. Tidak boleh manggil dengan panggilan yang buruk, itu diajarkan di dalam Islam. Termasuk mendoakan. Ini bentuk anti imperialisme, kolonialisme versi Islam itu sampai sedetail itu. Doakan mas. Pernah nggak para santri, khususnya yang kelas 12 yang mau lulus, mana kelas 12? Pojok sana. Pernah nggak kalian itu punya keinginan, kalian kan punya keinginan kuat, saya besok jadi dokter, saya besok kuliah di UGM, saya kuliah di Madinah gitu ya. Tetapi di sepertiga malam pada saat tahajud atau di setiap sholat 5 waktu doa gitu ya, pernah tidak doa secara khusus mendoakan temannya atas untuk kesuksesannya? Pernah nggak? Ya Allah, saya itu mendengar langsung obrolan kita si Mulki itu pengen kuliah di UGM, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan, ya Allah. Pernah nggak begitu? Malam hari, tengah malam bangun, doa tuh nama temennya disebut satu-satu. Kabulkan ya Allah, Mulki kabulkan ya Allah, Rasadang kabulkan ya Allah, aku tahu dia mau jadi dokter ya Allah, Faras pengen jadi tentara ya Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Oh, indah banget ya. Jadi bentuk penghapusan imperialisme, kolonialisme di Madrasah Aliyah Miftahun Najah itu ya, sampai hal yang kemudian bagaimana Islam itu mengajarkan kepada kita semua. Ini pesan amanat yang Ustadz sampaikan di poin yang pertama. Jadi Ustadz tidak ingin lagi melihat praktek-praktek memaksakan hak gitu ya,
karena pernah terjadi hal-hal semacam ini. Ustadz mengawali langsung, menangani langsung hal semacam ini. Kamu mau kemana? Mau ke warung, tolong dong belikan es krim buat saya. Wah tidak, nggak mau saya gitu ya. Tolong toh, tidak, tolong, tidak. Ya, kemudian ambil penggaris, kemudian dipukul punggungnya, jebret gitu ya, nangis. Ini kan adik kelas ini ceritanya, tingkat MTS gitu ya. Kemudian dikumpulkan, dimediasi gitu ya. Kemudian dikatakan, kamu dipahamkan sehingga clear bahwa yang salah adalah, dalam hal ini siapa yang salah? Siapa yang salah? Jangan-jangan siapa yang salah, Mas? Ridho yang mukul, bukan yang dipukul. Ya, dalam peristiwa itu yang terjadi adalah pelaku merasa tidak salah, yang salah adalah yang dipukul. Loh kenapa? Seandainya saja tadi dia mau saya suruh beli titip jajanan, saya tidak emosi, sehingga kamu membuat saya emosi. Oke. Nah ketika dipahamkan, yo saya salah, Ustadz benar, guru benar, dia benar, semua benar gitu ya. Sudah dipahamkan masih merasa tidak bersalah, memaksakan hak gitu ya. Padahal hak kita itu dibatasi dengan hak orang lain. Maka lulusan santri Aliyah tahun aja ini Ustadz yakin besok pada saat malam tahun baru tidak ada lagi praktek-praktek nyumet petasan yang mengganggu haknya orang lain. Amin. Meskipun dulu di sini ada pelaku-pelakunya sudah tobat, ditangkap oleh bapaknya Ciri. Jangan diceritakan ya, Yorio, nanti ayahmu khawatir terus nanti. Ya, tolong malam tahun baru ya, kalau mau nyumet petasan itu kan dinikmati suaranya, maka pastikan suaranya itu ya kau nikmati. Ya, kalau perlu dimasukin kresek, taruh di samping telinganya, diledakkanlah di sana. Ya, nikmat sekali itu suaranya. Karena yang lainnya belum tentu berkenan. Atau dulu sudah bagus ya, santri-santri yang ternyata nggak sengaja diangkut itu udah pinter di tengah lapangan, tempat sepi gitu ya, berencana untuk itu cari tempat sepi, pastikan semua tidak ada orang yang terganggu, maka ledakan di situ. Gitu ya, sepakat ya, yang Evan? Ya lebih bagus lagi tidak usah gitu ya, mending dibuat beli tenderloin double plus milkshake spesial. Itu ya, itu pas itu 60.000 ya, 63.500 rupiah itu ya, mercon di traktir temannya. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Terus yang kedua atau yang terakhir, poin ini penting juga saya kira, bahwa makna kemerdekaan yang sesungguhnya itu adalah justru ketika kita hidup dalam keteraturan, hidup dalam aturan. Jadi merdeka yang hakiki para santri itu adalah ketika kita itu justru merasakan bahagia merdeka itu dalam aturan. Nah, relevan kita sebagai seorang muslim, hidup muslim itu hidup yang dalam aturan. Maka orang muslim mesti orang yang paling bahagia, karena seluruh kehidupannya sudah didesain oleh Allah. Mana-mana yang menghancurkanmu, maka bunyilah larangan Quran. Mana yang itu akan pasti membahagiakanmu, pasti membuatmu tidak cemas, pasti membuatmu senang, pasti membuatmu sukses, pasti membuatmu bahagia dunia akhirat, maka bentuknya adalah perintah. Dan para santri, kaidahnya tidak ada perintah di dalam Islam ini yang tidak bisa
tidak dilaksanakan, dan tidak ada larangan di dalam ajaran agama kita yang tidak bisa untuk kita tidak tinggalkan. Tidak ada larangan yang tidak mungkin tidak bisa ditinggalkan. Tidak ada perintah yang tidak mungkin tidak bisa dilaksanakan. Kalau bunyinya sudah perintah, maka pasti bisa dilaksanakan. Kalau bunyinya larangan, itu pasti bisa ditinggalkan. Homer, babi, dan seterusnya gitu ya, pasti bisa ditinggalkan. Nah, merdeka yang hakiki itu adalah justru orang yang hidupnya dalam keteraturan. Karena kondisi sebaliknya terjadi ketika hidup merdeka dalam makna bebas, sebebas-bebasnya tanpa aturan, tanpa mengindahkan perintah Allah, tanpa mengindahkan, menjauhkan larangan-larangan Allah, maka yang terjadi adalah hancur sehancur-hancurnya. Sejarah mencatat itu. Coba saja perhatikan, orang yang hidupnya nggak mau ikut aturan bahwa mencuri itu dilakukan, ya, berzina, apalagi kalau kita yang kecil-kecil gibah gitu kan, lakukan terus itu, ya, pokok hidup semau enak udele kalau bahasa orang Jawa itu ya, silahkan. Maka hampir bisa dipastikan hancur sehancur-hancurnya. Dan orang yang melanggar atau tidak mengikuti aturan dalam hidupnya, hampir bisa dipastikan hidupnya selalu mengalami yang namanya kecemasan. Dia selalu khawatir terhadap sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari, karena itu adalah hal misteri, belum terjadi. Dan dia selalu menderita, selalu merana, selalu sengsara, selalu sakit hati terhadap sesuatu yang sudah lewat terjadi. Karena orang ini tidak mengikuti aturan, tidak mengikuti agamanya di dalam kehidupannya, tidak mengikuti Islam di dalam kehidupannya. Dipastikan itu cemas. Coba maling itu, jangan dikira bahagia dia habis membobol bank dapat 1 triliun gitu. Dia menikmati uang 1 triliun itu, hampir dipastikan hidupnya cemas. Wes toh, kalian pernah ngambil gosok milik barang temannya, mencuri malah barang milik temannya? Coba perasaan hatinya gimana? Nggak enak, takut ya. Dan ketakutan itu ternyata berdampak pada konsentrasi, dan konsentrasi yang tidak baik, sulit fokus, itu berdampak pada prestasi. Dan ya, tidak baiknya prestasi membawa pada kondisi dia selalu menyalahkan dirinya misalkan, terus muter lingkarannya kayak gitu. Itu nanti berawal dari dia memaknai merdeka itu ya bebas, padahal orang Islam yang dimaksud merdeka itu adalah justru ketika dia dalam aturan. Arab jahiliyah, maka kita sebut dengan masa jahil gitu ya, masa bodoh, itu sebenarnya potret yang Allah tunjukkan, karena itu diabadikan di dalam Al-Quran, yang Allah abadikan untuk kita nih, umatnya Muhammad, mengetahui ini loh contoh-contoh manusia-manusia merdeka yang dengan makna semaunya tanpa tunduk patuh pada aturan. Hancur dia, zina semaunya gitu kan, judi, dan sekarang di Indonesia ternyata mulai marak istilahnya apa? Judol, judi online, totoan, apa ya bahasa gitu ya. Anies Baswedan apa kotak kosong? Nek Anies Baswedan tak kayak Manggito, tapi nek tak kosong kowe ngek aku Manggito. MU apa Liverpool ya. Judi menghancurkan. Ada lagunya ya? Lagunya Bang Roma. Siapa yang bisa nyanyi? Maju ke depan. Judi, Mira Santika, apa lagi? Ya, termasuk perzinaan dan seterusnya, itu menghancurkan. Nah, para santri yang berbahagia rahimakumullah, hadirin, para asatidz,
sekali lagi di kesempatan ini Ustadz mengingatkan diri pribadi dan kita semua, jadilah pribadi-pribadi merdeka itu, di mana merdeka hakiki yang kita maknai itu adalah yang taat aturan. Dan kalau kita mengikuti itu semua, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, maka saksikanlah apa yang terjadi, gitu ya. Maka insya Allah kebahagiaan itu akan kita raih, kesuksesan itu hampir bisa dipastikan akan kita raih, yaitu ukurannya adalah sukses dunia dan juga sukses akhirat. Demikian, terima kasih atas perhatian semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.